Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai logika, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai logic. Nah, apa itu logika? Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Nah, sedangkan penalaran itu sendiri didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Jadi kalau kita melogika atau menalar sesuatu, maka itu kita dasarkan pada pernyataan-pernyataan yang ada, kemudian kita simpulkan. Lalu, apa itu proposisi? Proposisi merupakan pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Sekali lagi, kalimat pernyataannya itu bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Jadi hanya salah satunya saja. Nah, kita mulai permainan kita ya. Gajah lebih besar daripada tikus. Pertanyaannya, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan. Kedua, apakah ini sebuah proposisi? Ya, ini proposisi karena ada nilai kebenarannya. Lalu, apa nilai kebenaran dari proposisi ini? Jadi nilai proposisinya adalah benar. Jadi gajah lebih besar daripada tikus. Oke, kita lanjutkan ke permainan selanjutnya. 520 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini sebuah pernyataan. Lalu, apakah ini sebuah proposisi? Ya, ini juga proposisi. Dengan nilai kebenaran dari proposisi ini adalah salah. Jadi 520 itu tidak kurang dari 111 tapi lebih besar. Yang selanjutnya, Y lebih besar dari 5. Y lebih besar dari 5. Ini apakah pernyataan? Ya, ini pernyataan. Akan tetapi, ini apakah sebuah proposisi? Maka Y lebih besar dari 5 itu bukan merupakan proposisi. Kenapa? Karena nilai kebenarannya tidak pasti. Nah, sehingga dia mempunyai nilai ada dua, baik benar maupun salah, tergantung berapa nilai Y yang dimasukkan. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Jadi belum ditentukan apakah pernyataan itu benar atau tidak benar. Saya lanjutkan kembali. Sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5. Pertanyaannya, apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan. Lalu, apakah ini proposisi? Ya, ini proposisi karena ada nilai kebenarannya. Yaitu faktanya sekarang tahun 2020 dan 99 itu lebih besar dari 5, sehingga nilai kebenarannya adalah salah. Selanjutnya, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini pernyataan? Bukan. Ini kalimat perintah. Lalu, apakah ini sebuah proposisi? Bukan. Ya. Jadi, proposisi itu selalu
bentuknya adalah pernyataan. Jadi bukan kalimat perintah ataupun kalimat tanya. Oke, next. X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih besar dari X. Pertanyaannya, apakah ini pernyataan? Ya, ini pernyataan. Lalu, apakah ini proposisi? Proposisi bukan? Oke, apakah ini proposisi? Ya atau tidak? Iya, itu ada yang bilang enggak ya. Jadi, ini adalah sebuah proposisi. Mengapa ini proposisi? Karena nilai kebenarannya sudah jelas. Jadi kalau X kurang dari Y, maka bisa dipastikan Y itu lebih besar dari X. Sehingga nilai X, jadi maaf, nilai kebenarannya itu tidak bergantung pada nilai X maupun Y. Karena kalau X itu kurang dari Y, maka pasti Y lebih besar dari X. Nah, nilai kebenarannya adalah benar. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pernyataan yang merupakan proposisi. Jadi ada 8 contoh. Jadi yang pertama misalnya 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumni UGM. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai dengan X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap X dan Y bilangan real. Ingat, tidak semua proposisi nilainya benar, tetapi pasti memiliki nilai. Apakah itu benar ataukah salah? Sebagai contoh misalnya, yang B, Soekarno adalah alumnus UGM. Ini salah, karena faktanya Soekarno itu alumni ITB. Tapi ini merupakan pernyataan dan juga merupakan proposisi. Nah, ini contoh yang bukan merupakan proposisi. Yang pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, ini. Yang kedua, isilah gelas tersebut dengan air. Jadi jelas tadi saya sampaikan bahwa perintah, kalimat perintah maupun kalimat pertanyaan itu bukanlah pernyataan. Jadi tidak bisa disebut sebagai proposisi. Kemudian X ditambah 3 sama dengan 8. Ya, ini pernyataan. Tetapi bukan proposisi. Kenapa? Karena benar salahnya itu tergantung nilai X-nya. Jadi, kalau kita isi X-nya sama dengan 5, itu menjadi benar. Tapi kalau kita isi 1 misalnya, menjadi salah. Yang berikut, X lebih besar dari 3, itu juga bukan merupakan proposisi karena tergantung nilai X-nya nantinya. Jadi ini masih memiliki nilai kebenaran yang salah maupun yang benar. Lalu bagaimana proposisi dilambangkan? Proposisi dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil. Sebagai contoh misalnya P itu melambangkan proposisi dari 13 adalah bilangan ganjil. Q itu proposisi dari Soekarno adalah alumni UGM. Dan R itu melambangkan proposisi dari 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi diingat kembali bahwa proposisi itu dilambangkan dengan menggunakan huruf kecil. Kita lanjutkan kembali. Lalu bagaimana untuk mengkombinasikan proposisi? Nah, ini sudah Anda pelajari waktu Anda dulu berada di SMA atau mungkin SMP. Nah, sebagai contoh misalnya,
cara mengkomunikasikan proposisi yang pertama dengan menggunakan konjungsi atau conjunction. Jadi conjunction itu menggabungkan proposisi dengan menggunakan kata dan, P dan Q. Notasinya bisa dituliskan P dan Q pakai topi itu. Kemudian disjungsi atau disjunction itu mengkombinasikan dua proposisi dengan menggunakan kata atau, P atau Q. Notasinya P atau Q, seperti V ya, P atau Q. Kemudian yang terakhir, cara mengkomunikasikannya adalah dengan menggunakan ingkaran atau negasi. Negasi dari P itu adalah tidak P. Cara menulis notasinya yaitu dengan menulis tanda minus di depannya. Nah, kemudian P ataupun Q itu disebut sebagai proposisi atomik. Jadi kalau hanya P saja atau Q saja atau R saja, hanya ada satu proposisi, maka itu disebut sebagai proposisi atomik, satu atom. Kemudian kalau kombinasi P dengan Q, misalnya P dan Q atau P atau Q, itu akan menghasilkan proposisi majemuk. Majemuk artinya terdiri dari terdiri dari lebih dari satu buah proposisi. Oke, next. Sebagai contoh, kita ketahui proposisi berikut. P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka P dan Q itu adalah hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi P, tidak benar, hari ini hujan. Atau dengan kata lain, hari ini tidak hujan. Selanjutnya lagi, contoh, diketahui proposisi berikut. Proposisi P itu merupakan proposisi dari pemuda itu tinggi, kemudian Q, pemuda itu tampan. Maka kalau kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk simbolik, yang A, pemuda itu tinggi dan tampan. Jadi Anda lihat ada kata dannya, kita tuliskan yang A, jawabannya adalah P dan Q. Kemudian yang B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Yang B berarti pemuda itu tinggi, itu P, pemuda itu tidak tampan, negasi Q. P dan negasi Q. Nah, seterusnya sampai dengan yang terakhir. Untuk jadi perhatian, yang contoh nomor F ini, yang perlu diperhatikan, lihat. Tidak benar bahwa, nah, kalau kalimatnya adalah tidak benar bahwa, berarti tidak benar itu negasi. Bahwanya ini melambangkan tanda kurungnya. Jadi tidak benar bahwa, berarti negasi dalam kurung, pemuda itu pendek. Karena pendek maka negasi dari P ya. Pemuda itu pendek maupun itu berarti dan kan, maupun tampan. Berarti pemuda itu tidak tampan. Sehingga kalau kita tuliskan negasi tidak benar tadi dalam kurung bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Oke. Nah, Anda sudah diajarkan di sekolah sebelumnya bagaimana membuat tabel kebenaran dari disjungsi maupun konjungsi dan negasi. Jadi Anda perhatikan di tabel yang pertama itu adalah tabel kebenaran dari operasi dan atau konjungsi. Anda lihat bahwa ketika proposisinya itu adalah dan, P dan Q kombinasinya, maka hanya akan bernilai benar jika semua premisnya benar.
Jadi akan bernilai benar jika P dan Q-nya itu benar. Selain itu maka salah. Anda perhatikan tabel yang kedua untuk disjungsi atau dia akan bernilai salah jika P dan Q itu nilainya salah atau false. Sedangkan untuk yang lainnya maka nilainya adalah true. Selanjutnya yang tabel ketiga itu adalah negasi. Jadi jika kita punya P, maka negasi P, ini bukan Q ya. Jadi negasi Q, negasi P. Jadi kalau kita punya P nilainya true, maka negasi P itu adalah false. Sebaliknya, kalau kita punya false, maka negasinya adalah true. Oke. Sebagai contoh, kalau kita punya P, 17 adalah bilangan prima, kemudian Q, bilangan prima selalu ganjil, di mana nilainya yang P itu benar dan Q adalah salah, maka nilai P dan Q, Anda lihat di tabel, jadi P-nya benar, Q-nya salah, P-nya true, Q-nya adalah false, maka hasilnya adalah false atau salah. Nah, Anda bisa melihat operator proposisi ini jika Anda menggunakan Google Search. Misalnya, kalau kita ketikkan aljabar or boolean, maka hasil dari search engine ini akan menampilkan semua berita yang ada katanya aljabar ataupun boolean ataupun kedua-duanya. Jadi yang ada aljabarnya ditampilkan, yang ada boolean ditampilkan, atau aljabar dan boolean ditampilkan. Lalu, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Dalam kurung aljabar or boolean and matematika. Jadi Anda bisa menggunakan tabel kebenarannya. Supaya itu kemudian benar nilainya, maka yang harus dipenuhi adalah matematikanya nanti pasti hadir atau muncul di setiap hasil searching. Kemudian yang satunya boleh nanti aljabarnya yang muncul atau booleannya yang muncul. Nah, sebagian misalnya yang contoh yang nomor 1 hasil searchnya itu yang muncul adalah aljabar dan matematikanya. Yang kedua juga begitu, matematika dan aljabar. Yang ketiga juga matematika dan aljabar. Yang keempat ini matematika, aljabar, dan boolean sama-sama muncul. Jadi aljabar or boolean and matematika, maka matematika ini supaya nilainya benar, maka matematikanya harus muncul. Kemudian yang ini boleh salah satunya, baik itu aljabar atau boolean, atau aljabar dan boolean muncul bersamaan dengan matematika. Nah, Anda sudah terbiasa waktu SMA dulu untuk membuat tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Anda sudah biasa ya. Nah, nanti Anda bisa pelajari dan mengingat-ingat kembali. Proposisi majemuk, jadi terlebih dari dua proposisi, itu disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sedangkan disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Jadi artinya, kalau nilai tabel kebenarannya nanti menghasilkan true semua untuk setiap kondisi, maka itu kita sebut sebagai tautologi. Sedangkan kalau nilainya adalah false semua atau salah semua, maka kita sebut sebagai kontradiksi. Nah, sebagai contoh misalnya ini adalah tautologi di mana P atau negasi dalam kurung P dan Q itu kalau kita buktikan menggunakan tabel kebenaran, dihasilkan nilai akhirnya adalah T semua, true semua. Maka kita sebut sebagai
tautologi karena true semua. Nah, sedangkan ini P dan Q atau negasi P atau Q itu adalah sebuah kontradiksi. Jadi kalau kita tabelkan di tabel kebenaran, maka hasil akhirnya adalah semuanya false. Selanjutnya, dua buah proposisi majemuk, kita punya dua, proposisi yang P dan Q, itu disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Jadi Anda perhatikan, itu yang di kolom ini, di contoh 9 ini, negasi P atau Q itu identik atau ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Anda bisa lihat di tabel kebenarannya. Jadi negasi P dan Q itu nilainya adalah F, T, T, T. Sementara negasi P atau negasi Q itu juga sama, F, T, T, T. Maka kedua proposisi majemuk ini kita sebut ekivalen secara logika. Nah, kita lanjut ke hukum logika. Jadi ada beberapa hukum logika. Yang pertama hukum identitas. Jadi kalau kita punya proposisi P itu diataukan dengan false, maka dia akan ekivalen dengan P. Sedangkan P dikombinasikan dengan true, maka ekivalen dengan P juga. Hukum negasi P atau negasi P itu ekivalen dengan true, P atau negasi P, P dan negasi P itu ekivalen dengan false. Nanti ada kemudian hukum yang lainnya, hukum null atau dominasi, ada hukum idempoten, ada hukum involusi, kemudian hukum penyerapan atau absorpsi. Nah, untuk membuktikannya, nanti Anda bisa menggunakan tabel kebenaran, apakah pernyataan ini benar. Hukum yang lain itu ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Nanti Anda bisa membuktikan bahwa proposisi yang sebelah kiri itu ekivalen dengan yang sebelah kanan dengan menggunakan tabel kebenaran. Kalau yang disebut hukum berarti ini kebenarannya pasti dipastikan benar. Nanti kalau Anda tidak percaya, Anda bisa membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, selanjutnya contoh yang ke-10, tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q keduanya ekivalen secara logika. Maka salah satu caranya tadi Anda bisa menggunakan tabel kebenaran atau Anda bisa menggunakan ke-10 hukum tadi. Jadi sebagai contoh, misal penyelesaian di sini kita menggunakan hukum-hukum tadi. Jadi yang pertama, P kita mau buktikan yang sebelah mana dulu? Mengambil yang sisi kiri ataukah sisi kanan? Jadi sebagai contoh ini kita ambil pembuktian dengan menggunakan yang sebelah kiri. Di P atau negasi P atau Q itu ekivalen dengan P atau negasi P atau negasi Q dengan menggunakan hukum De Morgan. Kemudian dengan menggunakan hukum distributif kita bisa mendapatkan P atau negasi P dan P atau negasi Q. Kemudian dengan menggunakan hukum negasi, karena ini ada P atau negasi P, maka kita bisa dapatkan T dan P atau negasi Q. Kemudian dengan menggunakan hukum identitas, kita bisa menghilangkan T-nya sehingga P atau negasi Q. Nah, ini benar dengan proposisi yang kedua. Jadi kita sudah bisa buktikan dengan menggunakan hukum-hukum tadi. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ke-11, Anda diminta untuk membuktikan
bahwa P dan dalam kurung P atau Q itu ekivalen dengan P. Maka Anda lihat dengan menggunakan hukum identitas, hukum distributif, hukum nol, dan hukum identitas kita bisa mendapatkan bahwa P dan P atau Q itu ekivalen dengan P. Nah, lalu kita akan lanjutkan ke disjungsi eksklusif. Kata atau or dalam relasi logika itu digunakan dalam salah satu dari dua cara. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah inclusive or atau. Berarti P atau Q atau keduanya sesuai dengan tabel kebenaran tadi ya. Karena akan bernilai benar jika P-nya benar atau Q-nya benar atau keduanya benar. Contoh, tenaga IT yang dibutakan menguasai bahasa C++ atau Java. Jadi bisa salah satunya, bisa menguasai C++ atau menguasai Java atau menguasai kedua-duanya. Sedangkan disjungsi yang kedua itu adalah disjungsi eksklusif atau exclusive or. Itu bernilai benar jika P atau Q tetapi bukan keduanya. Sebagai contoh, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta tapi tidak keduanya. Jadi salah satu. Jadi dia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta tetapi tidak dihukum 5 tahun dan denda 10 juta. Jadi hanya salah satunya. Maka kita sebut sebagai exclusive or atau XOR. Nah, logika operatornya kita tulis sebagai XOR, notasinya dengan lingkaran yang tengahnya ada tanda plusnya. Tabel kebenarannya kita bisa lihat, jadi bernilai false itu jika P dan Q bernilai sama. Jadi kalau P-nya true dan Q-nya true, maka nilainya false. Kemudian jika nilai P-nya itu false dan Q-nya false, maka P XOR Q itu nilai hasil akhirnya adalah false juga. Nah, saya kira cukup sampai di sini materi kita. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke proposisi bersyarat. Nah, adik-adik nanti bisa mengerjakan tugas yang saya upload di e-learning. Perhatikan untuk membaca materi, kemudian mengupload tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.